Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Kami akan membahas tentang tahap tentukan bukti penilaian. Sebelumnya kami dari kelompok 3 beranggotakan Muhammad Ihsan, Nur Rahmawati Busro, Putri Aulia Rahma, Rati Isrowiyah, Rima Melati, Sakila Maifal. Tentukan bukti penilaian. Pada tahapan ini untuk dapat menunjukkan bukti bahwa seorang peserta didik telah dapat mencapai suatu hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Dalam pengumpulan bukti pemahaman ini, guru harus mempertimbangkan berbagai metode penilaian. Metode tersebut merupakan tugas proyek dan bukti nyata. Tugas proyek meminta seorang peserta didik untuk menerapkan pembelajaran dalam situasi yang otentik untuk menilai pemahaman dan kemampuan untuk mentransfernya. Sedangkan bukti lain seperti kuis, tes, pengamatan digunakan untuk dapat melengkapi penilaian guna mengetahui pengetahuan peserta didik dan apa yang dapat dilakukan. Kesimpulan, menentukan bukti penilaian, pertanyaan yang mesti dijawab dalam tahapan ini adalah bagaimana kita dapat mengetahui jika siswa telah mencapai hasil yang diharapkan, apa bukti-bukti yang kita harapkan untuk dapat mendukung pemahaman siswa dalam mencapai hasil yang diharapkan. Proyek seperti apa yang siswa dapat lakukan untuk menunjukkan pemahaman dan skill yang mereka kuasai? Dalam kerangka UBD, guru perlu mempertimbangkan dengan baik bukti penilaian yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya sehingga dapat menjadi petunjuk tentang sejauh mana para peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Menentukan bukti penilaian, asesmen, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran karena diperlukan untuk mengungkapkan pemahaman siswa dan transfer makna. Teknik penilaian, asesmen, yang dapat digunakan oleh guru mencakup observasi, tes tertulis, kuis, pertanyaan lisan, petunjuk terbuka, observasi rekan sejawat, proyek, penilaian diri siswa, kuis, pertanyaan lisan, petunjuk terbuka, observasi rekan sejawat, proyek, penilaian diri siswa, dan tugas kinerja yang dapat dikumpulkan seiring berjalannya waktu. Sementara itu, instrumen asesmen yang dapat digunakan berupa rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik perkembangan. Wiggins and McChioge menyatakan bahwa sebagai siswa harus mampu menunjukkan pemahaman yang luas dan menyeluruh sebagai hasil dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ada 6 aspek pemahaman yang harus dikembangkan, yaitu penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Dalam hal ini, sebuah pemahaman bukanlah suatu proses kognitif yang sederhana, melainkan juga melibatkan pemahaman yang mendalam dari berbagai sudut pandang siswa. Dalam menentukan bukti penilaian ini, ada beberapa jenis asesmen yang dapat digunakan oleh guru, yaitu asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Sebagai seorang pendidik sangat penting dalam memahami prinsip-prinsip penilaian, asesmen, yang salah satunya adalah mendorong penggunaan berbagai bentuk asesmen, bukan hanya tes tertulis, agar pembelajaran bisa lebih terfokus pada kegiatan yang bermakna serta informasi atau umpan balik dari asesmen tentang kemampuan peserta didik juga menjadi lebih kaya dan bermanfaat dalam proses perancangan pembelajaran berikutnya. Dengan menentukan bukti penilaian yang sesuai karakteristik peserta didiknya, guru dapat mencapai hasil belajar yang lebih maksimal. Dan melalui asesmen formatif dan sumatif yang sesuai,
guru dapat memastikan bahwa pembelajaran berfokus pada kegiatan bermakna dan memberikan umpan balik yang kaya untuk meningkatkan pembelajaran di masa mendatang. Terima kasih.